Jawabnya Nabi Muhammad, assalamu alaina. Muga-muga keselamatan. Sing jenenge selamat niku napa mawon? Selamat badane, selamat pikirane, selamat atine, selamat rezekine, selamat isi dompete, selamat anak bojone, selamat keluargane, selamat terus, selamat perjalanan ini. Untuk siapa? Nah, Nabi Muhammad boten assalamu alayya, tapi assalamu alaina. Nabi Muhammad. Nah diarteni ngene, muga-muga keselamatan kanggo kulan umat-umatku termasuk wong Meduran kabeh. Ini tibalah pada acara insi, yakni drama agama serta doa penutup kepada Bapak Ustadz Imam Hanafi Magister Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara sone kok ketok emrono kabeh, gak enak sing rene. Mboten. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim, para kiai, para guru, bil khusus yang saya lihat sebagai sesepuh di sini, Abah Haji Sugeng Riyadi. Juga yang saya perhatikan dari tadi kelewat tidak kesebut, Bapak Mudin Haji Monawar SPD MTR Asegaf. Kula tanglet SPD MTR niku napa jae? Ternyata sepeda motor. Sepeda motoran. Akhirnya kula pun ngoten, mboten iso mangkene MAG nek digawe guyon nek sida dadine manusia agak gila. Kang dalem hormati Bapak Lurah, Bapak Sulis Rusdianto nggih.
Pak Rusyanto. Ugi ingkang dalem hormati Bapak Ketua RW Bapak Agus Siswanto. Kula kinten Pak Agus Siswanto niku dereke Pak Didik Siswanto. Keranten sami-sami Siswanto. Dan ketua panitia atau yang menggagas acara ini yang dipimpin oleh Ibu Liana, juga adik Karang Taruna remaja masjid juga. Monggo ngaos nggih. Monggo ngaos nggih. Nanti kalau kita berhasil ngaji malam hari ini, maka kita akan menjadi pribadi yang seperti sarung atlas. Masih ingat apa jargonnya sarung atlas? Resmi bisa, santai bisa. Jadi orang itu kalau bisa seperti sarung atlas, markotop. Diajak bicara masalah hal yang serius bisa, oke. Diajak ngaji bisa. Diajak guyon juga bisa. Seperti Pak Mudin itu kalau nangani orang meninggal dunia ya pasti serius. Gitu Pak Mudin. Mosok Mudin mayite diajak guyon. Sampean ojo mati po. Oh, tang-tangi yo. Oh ya, sudah dipecat jadi Mudin. Tapi Pak Mudin itu pernah guyoni kepala KUA Manyar, Pak Haji Fatih. Yang namanya KUA itu kalau pas Idul Adha itu kan butuh. Kalau ada yang nyumbang kambing, ada yang nyumbang sapi gitu kan. Di tengah-tengah menjelang Idul Adha itu Pak Mudin Haji Munawar itu bilang kepada Pak KUA, kepala KUA Manyar, Pak Fatih, ini ada sapi dari Semen. Oh, 2 ekor. Pak Lurah mau apa Pak kepala KUA purun apa mboten? Oh, kepala KUA langsung ya mau lah. Oh, sapi kok 2 ekor lagi gitu. Kata Pak Mudin lagi, tapi ini butuh tidak cukup 2 truk untuk ngangkat. Oh, kok bisa sapi 2 ekor aja kok nggak 2 truk? Ya iya, karena sapinya terbuat dari semen. Dari semen. Dikiranya kepala KUA itu serius, yaitu sapi bantuan dari semen Gresik. Ibae sapi yang terbuat dari semen. Itu jenenge guyon. Nah, enggak. Sekarang gini Bu, terutama ibu-ibu. Ini saya seneng ini karena pas yang di depan saya ibu-ibu. Karena ibu-ibu, lebih-lebih ibu-ibu itu fungsinya betul-betul menjadi seperti sarung. Makanya para wali itu nyebutnya sarung. Peranan ibu itu tampil menjadi penyemangat laki-laki atau suaminya supaya sarung kesasar burung, jadi tidak tersesat. Makanya Nabi menyebut an-nisa'u atau al-mar'atu imadul waton. Wanita adalah tiang. Wanita adalah tiangnya negara. Tanpa tiang coba Anda bayangkan. Begitulah ketetapan Sang Pencipta. Lalu kenapa kau coba merubah? Jikalau aturan Tuhan sudah dirubah-rubah, pastikan kau dapatkan segala kepincangan. Kira-kira ngomong nyanyian. Jadi peranan wanita.
Tapi kalau wanita itu gak genah, ya tetap jadi sarung, yaitu jadi sasarannya burung. Jadi kalau nggak genah ya tetap jadi sarung, nek genah ya tetap jadi sarung. Cuma nek genah itu menjadi peran di hadapan laki-laki supaya laki-laki itu tidak nyasar. Makanya kalau kita pikir-pikir ya, genderuwo atau makhluk-makhluk misteri itu kebanyakan wanita. Coba kita hitung, sundel bolong wedok apa lanang? Hah? Wedok apa lanang sundel bolong? Wedok. Mak lampir wedok apa lanang? Suster ngesot. Wong jenenge suster. Wedok. Apa meneh? Wewe gombel. Wedok. Makanya sing sek durung kawin-kawin, siapkan mental sekuat-kuatnya supaya siap menghadapi wanita. Dan yang belum kawin atau yang sudah kawin, menjadilah sarung seperti atlas. Santai bisa, resmi bisa. Jangan menjadi sarung seperti sarung gajah duduk. Tahu sarung gajah duduk? Sarung gajah duduk itu, ini juga bapak-bapak. Sarung gajah duduk itu ono bojo teko ngene, dolanan HP ngene, kayak tak praktekno. Ono bojone teko kerja. Ya ampun, ngene yo. Wis teko, Mas. Iya, mau ono mek ono tempe, gak ngeseno. Ya ampun. Iku jenenge wong wedok cap gajah duduk. Apa menenek lemu? Oh, tambah top. Gajahe nemen. Padahal istri atau suami atau mertua atau tamu itu hukumnya seperti adzan. Hukumnya seperti adzan. Maksudnya gimana? Kalau ada adzan, biasanya muadzinnya sini namanya sinten, Pak? Pak Tur. Alhamdulillah Antep kakek nanas. Ada adzan, Pak. Kalau sampean ketika pegang HP begini, semuanya yang pegang HP ini ya, terus ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deke harus. Kalau sampean asalnya rebahan begini, ada adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, harus dirubah. Dirubah ini. Nek longgo ono adzan ngadeg. Nek pas ngadeg ono adzan segera wudu. Nek wis wudu ono adzan segera ke masjid. Kalau ada seorang kiai sepuh bilang, nek ono adzan kok badane gak dirubah, berperan seperti gajah duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sopo adzan suarane gak enak. Dolan HP. Iku meneh nek dipikul. Pikul-pikulane abot. Masuk akal enggak? Masuk akal. Karena dia tidak segera sholat. Nah itu hukumnya sama dengan suami. Suami datang, pas pegang HP taruh, ngadeg kok wis teko Mas. Walaupun suamine mau pamit nang kafe, mulene tetep kudu disambut. Bapak-bapak juga begitu. Ben aku gak ngelokno wong wedok tok. Bapak-bapak juga begitu. Adik-adik juga begitu. Ada mertua datang, ojo malah sengedan. Kalau bapakmu teko, ojo ngono. Ada mertua datang, Dek, bapak rawuh. Langsung
Pak kok enjang, Pak kok siang. Wajib begitu, hukumnya sama dengan adzan. Kalau nggak siap seperti itu, percuma Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini Nabi tingkat tinggi, kita tingkat kecil-kecilan, jangan sampai terlewati. Itu namanya biar kita tidak jadi gajah duduk. Sebut gajah duduk, engko nek pejah matine pikul-pikulane abot. Ono tamu datang ngadeg. Walaupun tamunya tidak bawa apa-apa. Sebab kalau rumah kita kedatangan tamu, itu sudah menjadi alamat insya Allah sebentar lagi ada rezeki datang. Dawe Allah, ana inda dhonni abdi bi. Aku opo jare panyonoe makhlukku. Nek makhlukku ketamun terus panyonoe alhamdulillah ono kabar gembira dari para malaikat akan ada rezeki. Insya Allah sebentar lagi ada rezeki. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita teruskan. Jadi orang juga jangan seperti sarung tanpa merek. Sarung tanpa merek itu uang ibarat orang yang gak jelas. Uang kok muring-muring. Tadi istri kok muring-muring. Tadi suami kok muring-muring. Dadi anak kok muring-muring. Dadi mantu kok muring-muring. Ngapunten Pak Sugeng Riyadi, dadi ketua takmir kok muring-muring. Iku jenenge sarung gak jelas. Coba tanyakan orang marah itu, sampean takoni lah gak iso jawab. Sampean muring-muring lapo? Lah kon kok goblok ngono. Lah kare sampean mboten nate goblok ta, Pak? Pasti jawabnya, "Ya tahu tapi aku gak kaya awakmu." Lah mau sampean kok muring-muring? Awakmu salah. Napa panjenengan mboten nate salah? Gak iso jawab. Dadine bapak ibu ojo muring-muring. Nek ana wong muring-muring sampean sebut iku jenenge sarung tanpa merek gak jelas. Sebab gak ada masalah gak bisa diselesaikan. Ayo ngomong apik-apik, gak usah muring-muring. Ya. Jadi istri juga jangan seperti sarung kecubung. Pernah dengar ada sarung kecubung? Sarung kecubung itu singkatan. Nek bojone apene diundang ditelepon di WA Pak Abbas Sugeng Riyadi, Pak monggo ten masjid ngempal rapat mempersiapkan Ramadan. Mangene bapaknya ape berangkat, aku diundang ketua takmir dijak rapat mempersiapkan Ramadan. Jari bojone, gak usah Pak, kaya apa ngurusi ngono-ngono barang, gak jelas. Ayo omah wae kecup-kecupan ambek abung-abungan. Dadi nek bojone gak oleh kiprahna masyarakat gak oleh, karepe ku dirakut ae nek omah. Ape nang kafe, gak usah Mas tak kena kopi. Garai gak ketemu koncoe, nek gak ketemu koncoe engko gak nemokno perkembangan bisnisnya. Boleh silakan Mas, tapi jangan lama-lama. Lah apa sih, Dek kok atik diatur gak atik lama-lama. Diguyoni ae, Bu. Atlas saja diguyoni. Karena aku nggak bisa engkau tinggalkan terlalu lama, Mas. Itu aja. Gak usah kenceng-kenceng. Ojo suwe-suwe. Gak usah ngono. Engko nggak tersinggung. Wong lanang iku nek gak duwe dhuwit sensitif. Wong wedok nek gak duwe dhuwit ya padha ae. Jadi kalau ngaji malam hari ini nanti sukses, insya Allah kita bisa menjadi pribadi seperti sarung atlas. Siapa yang punya ide tentang acara ini, insya Allah ganjarannya gede. Karena apa? Setiap acara seperti ini, mari kita niati untuk menyempurnakan sangu perjalanan ke akhirat. Ibu, kalau ada acara apa saja,
kumpulan PKK, kumpulan yasinan, lebih-lebih, kumpulan ke masjid, kerja bakti, semuanya mari kita niatkan untuk menyempurnakan sangu perjalanan ke akhirat. Sebab begini ya, saya kayaknya udah pernah saya sampaikan di sini. Seorang ulama dari Baghdad bernama Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Siapa saja yang ikut thariqat pasti kenal. Kalau nggak kenal berarti kurang oleh moco. Syekh Ma'ruf Al-Karhi niku sanjang ngeten. Menungso iku meyakini ada 3 hal. Tapi apa yang diucapkan 3 hal itu sekaligus yang diingkari. Pertama, kalau kita ditanya, sampean hambanya siapa? Jawabnya Allah. Dek, sampean hambanya siapa? Jawabnya Allah. Kalau kita ditanya, sampean hambanya siapa? Jawabnya, nahnu abidullah. Saya adalah hambanya Allah. Tapi prakteknya kita sering tidak seperti hambanya Allah, tapi seperti hambanya nafsu. Terlalu nuruti nafsu. Ciri-cirinya, nek opo-opo itu didasarkan ke opo enake, bukan ke opo benere. Ke opo enake, bukan ke opo maslahate. Numpak mobil, ono wong nyabrang, bele wis gak pelan tok, gak tit. Nah, mesti ini ngebel kan tit. Nah, gak nafsu. Tapi yang ada tit, ditok gitu. Kalau dihina orang, antara berserah diri kepada Allah, ya Allah, kula niki kawula panjenengan. Sing ngenyek kula nggih kawula panjenengan. Kula serahaken dhateng panjenengan ya Allah. Kalau bisa begitu, insya Allah itu betul-betul hambanya Allah. Tapi yang sering ada gak begitu. Arek iku gawe status nyindir-nyindir aku, tak bales. Arek iku terlalu ngenyek aku, tak sikut. Arek iku gawe fitnah, tak santet, kan begitu. Pengakuannya sebagai hamba Allah, tapi prakteknya hambanya nafsu. Semoga kita tidak seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 2, kalau kita ditanya siapa yang memberi rezeki kita, jawabnya Allah. Gitu? Siapa yang memberi kita rezeki kita? Wallahu kafilun bi arzaqina. Allah lah yang menentukan, mencukupi rezeki kita. Tapi prakteknya orang nyari duit tidak mengikuti hukum Allah. Dodol buah, nok timbangane dikei mesti. Dodol beras, nok timbangane dikei mesti. Ambek kanca ngelikung. Itu namanya percaya bahwa rezeki dari Allah, tapi prakteknya mengingkari hukum-hukum Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang nomor 3, ini yang mau kita perdalam malam hari ini. Kita itu katanya yakin, Bu, sampean benjeng niku bakal pejam mboten? Jawabannya nggih. Kita pasti berakhir dengan namanya kematian. Kita pasti mati. Tapi prakteknya, perilaku kita tidak banyak yang kita gunakan untuk mempersiapkan kematian. Diajak tahlil, diajak arisan, sing dipersiapkan mas-masane, perhiasane, pakaiane. Nek wis siap hadir,
Nek sing gak siap hadir, bolak-balik tahlilan. Padahal kalau yakin kita ini akan mati, mestinya kalau diajak kumpulan kebaikan-kebaikan ngomongnya begini, alhamdulillah. Nek aku diajak tahlilan, itu berarti aku diajak pertama ngapalno Al-Qur'an. Kok iso? Iya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya seperti hafal Quran 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, pahalanya seperti hatam Al-Quran 2 kali. Padahal kalau kita tahlil baca qul huwallahu ahad Allahu samad, berarti sing ngejak tahlil ambek sing diajak tahlil, kalau niatnya itu digunakan untuk mempersiapkan perjalanan ke akhirat, keren. Lagi di tahlilan itu ada bacaan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu 3 kali pahalanya sama dengan orang umroh. Berarti nek dijajak tahlilan, diniati itu mempersiapkan bekal perjalanan abadi di akhirat, maka semangat. Alhamdulillah aku diajak umroh, alhamdulillah aku diajak ngatamno Al-Quran. Belum lagi kalau kita sholawat, alhamdulillah aku diajak jadi umatnya Nabi Muhammad. Seperti tadi diniati biar kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi niatnya harus dirubah. Dan itu harus kita yakini untuk sanggup ke akhirat. Karena kata Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, banyak orang yakin bahwa kita pasti mati, tapi tidak kita gunakan untuk mempersiapkan kematian. Padahal apa saja bisa kita gunakan untuk mempersiapkan kematian. Contoh begini, contoh Bu ya. Umpama Mas Uud, mana Mas Uud? Mas Uud, ada Bu Solihah? Ada. Budi Bu Solihah. Bu Solihah, besok panjenengan diperintahkan ke Jerman. Padahal ke Jerman itu enggak ada temannya di Jerman. Pusing tidak? Pusing, kayak apa ya? Padahal aku gak bisa bahasa Jerman. Di Jerman juga tidak ada teman, pusing. Lah ke akhirat juga begitu. Loh, aku menikmati ketemu sapa ya? Tapi kalau dikabarkan, tenang Bu Solihah, besok di Jerman sampean dijemput teman sampean. Karena di sana nanti ada namanya ibu ini disebutkan. Ada 5 orang yang siap menyebut sampean. Begitu turun di bandara, sampean langsung disambut oleh teman sampean. Tenang. Orang meninggal juga seperti itu. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Sungguh semua orang ini, lebih-lebih kalau nanti sudah meninggal, pasti dalam kondisi merugi, pasti dalam kondisi sedih, pasti dalam kondisi sengsara. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang yang mau berkiprah sosial secara baik, melok ngrewangi perjuangan masjid, melok memperjuangkan TPG, melok memperjuangkan Karang Taruna, melok memperjuangkan remaja masjid, mau diajak kerja bakti dan lain-lain, nanting anak yatim, nanting fakir miskin, wa amilus sholihat. Karena iman saja tidak cukup. Kalau kita mengantar jenazah Bu, mengantar jenazah ya, begitu liang lahat
disiapkan jenazah miring ngulon, pipinya dibuka, ininya dikenakan tanah, karena kembali ke tanah, dari tanah kembali ke tanah. Secara kasat mata yang kita lihat, jenazah itu ditutup tanah, peteng, gelap dan sempit. Jari Romai Rama, gak usah dikai musik, gak usah dikai musik, gak usah, gak usah. Sebab ini lagu larang. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya. Nah, selama ini kita hidup no masjid ono lampune, no omah ono lampune, no dalan ono lampune, bermandi cahaya. Wajah seminggu sepisan gonang violeta, glowing no, berhias emas intan permata. Kalpas urip, habis meninggal. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan. Konco yang kemarin kumpul gak mau, jangankan teman, bojo diajak ngrewangi gak mau. Diri terbungkus kain kafan, ditutup tanah, kelihatannya gelap. Tapi asal kita beriman bahwa akhirat itu ada, alam kubur itu ada, bukan kuburan, alam kubur itu ada, maka walaupun ditutup tanah, terang. Tapi kalau kita nggak percaya bahwa akhirat itu ada, ditutup tanah, yo gelap. Makanya kalau tidak iman, lafi khusr, pasti merugi. Tapi iman saja tidak cukup. Buat apa di kuburan hanya terang? Hanya terang, tapi gak ono rewangi. Maka butuh rewang. Siapa rewangnya? Illalladzina amanu, lampune wa amilus solihat, gelem nglakoni keapian. Sampean ngomoco Al-Quran, satu huruf jadi teman satu, dua huruf jadi teman dua. Semakin kita baca banyak, semakin banyak teman kita. Kalau teman kita itu jahat, selama hidup kita itu bukan amilus solihat, tapi amilus sayyiat, koncoe elek-elek, peteng medeni. Tapi kalau perilaku itu kita bagus, teman-temannya bagus, gak tukang ghibah, maka semua akan datang. Seperti Bu Solihah pergi ke Jerman tadi. Bu Solihah, saya teman panjenengan, saya siap ngantarkan panjenengan. Sampai jenengan ini di alam barzah, kepengen ngintip surga tak? Nggih, monggo. Ngoten. Hatinya enak. Nah, makanya niki kula tutup kisahnya dengan Fir'aun. Kula tutup sisanya dengan Fir'aun. Kenapa kok dinamakan Fir'aun? Fir'aun itu ternyata bukan nama, tapi itu julukan. Dicatat ya. Itu dari kalimat yafirru min aunillah. Yafirru min aun. Yafir min aun. Fir'aun. Kenapa kok disebut Fir'aun? Fir'aun itu bukan hanya satu. Nah, kita bahas Fir'aun yang di eranya Nabi Musa, yang ada di tahun 1212 sebelum Masehi. Fir'aun, yaitu Merneptah, putranya Ramses. Fir'aun itu ternyata usut punya usut, masih keturunannya Nabi Nuh. Jadi Fir'aun itu juga orang beriman asalnya. Fir'aun itu juga orang pinter asalnya. Tapi kemudian menyaksikan kehidupan sing macem-macem,
Akhirnya Fir'aun bertapa selama 40 tahun. Bukan 40 hari, 40 tahun. Begitu 40 tahun, singkat cerita, malaikat Jibril datang. Oh, biasanya yang didatangi malaikat Jibril itu lah nabi, wali, kan ngono-ngono biasanya. Tapi ini yang didatangi Fir'aun. Ini yang kemudian dilacak, kok sampai ya Fir'aun didatangi malaikat Jibril? Ternyata karena masih ada garis keturunan sambung ke Nabi Nuh. Begitu didatangi, malaikat Jibril bilang, Fir'aun, sampean bertapa 40 tahun sudah diterima oleh Allah, dan sampean dipersilakan sebagai ahli surga. Katanya Fir'aun, saya bertapa ini justru karena saya tidak percaya kepada akhirat. Karena nggak percaya pada akhirat, maka Fir'aun gelap. Seperti tadi, orang yang dikubur karena nggak percaya adanya akhirat, begitu ditimbun tanah, ya gelap. Fir'aun juga karena nggak percaya adanya akhirat, gelap. Karena gelap, apa jawabnya kepada malaikat Jibril? Jibril, sepurane ya, surga yang engkau tawarkan itu aku nggak mau, tak tolak. Makanya disebut ya firru min aunillah. Oleh swarga itu adalah aunillah, karunia teko Allah, pertolongane Allah. Kok gak gelem? Coba sampean ditakoni, sampean pasti lebu surga tapi meneh dipek dikongkon meninggal dunia, mau enggak? Nek kula purun Hanafi, sampean meneh mati, gelem ta enggak? Ya gak gelem. Tapi meneh pasti lebu swarga, ya gelem kula. Anane gak gelem kan boleh sik durung jelas. Dosa durung disepuro, utang durung kesauran. Lah Fir'aun gak mau, gak gelem surga. Aku gak gelem malaikat, aku gak gelem Jibril. Jarene Jibril, yo sampean tanda tangan nek gak gelem, sebagai laporan saya ke Allah. Oke? Aku tanda tangan ondi, jarene Fir'aun. Nok telapak tanganku, jarene malaikat Jibril. Tanda tangan nok ngarepku, nok telapak tanganku. Ambek apa aku tanda tangan? Ambek darah, supaya jelas bahwa itu darahmu. Akhirnya cemudoe Fir'aun ini digigit. Tek, tanda tangan telapak tangani malaikat Jibril. Aku merneptah, menolak surga, tapi minta 4 hal supaya diijabah. Loh, nolak surga tapi minta 4 hal supaya diijabah. Apa 4 itu? 1, aku njaluk dawa umur. Berarti kalau kita minta doa panjang umur saja, gak ono terusane, itu gak oleh. Dawe Rori radhiyallahu anhu, njaluk dawa umur iku oleh, tapi kudu ono teruse. Ya Allah, kula nyuwun dawa umur kula, mugi-mugi saged kula damel kesaean. Nah, boleh. Mugi-mugi panjenengan saged umroh haji sedaya. Lebih-lebih mangke ten mriko terus ndonga, ya Allah, kula nyuwun dawa umur lan mugi-mugi kangge kesaean. Kula nyuwun sugih oleh, tapi kudu ana teruse, kula damel kesaean. Nek njaluk sugih tok, engko nek kakean dadi musibah. Akhirnya Fir'aun dikabulkan. Berapa usianya Fir'aun? 500 tahun. Jadi usianya Fir'aun itu 500 tahun. Saiki wonten napa mboten tiyang kados Fir'aun? Ayo ngaji. Aku gak butuh ngaji, aku butuh lengo. Saiki lengoe kaya apa ngaji suwe-suwe golek lengo repot. Aku butuh minyak goreng.
Wonten apa wonten? Aku gak butuh ngaji, gak butuh kumpul nang masjid, aku butuh duit. Nah iku ketularan Firaun. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa kok Firaun nolak diajak ngaji? Karena nggak percaya bahwa akhirat itu ada. Mestinya kalau percaya akhirat itu ada, sing digoleki gak duit. Sebab golek duit iku yo hakikate kanggo sangu nang akhirat. Tapi kalau golek duit tok gak dicantolno nang akhirat, ya kayak Firaun mau njaluk dawa umur tok tapi gak dicantolno nang akhirat. Nek dawe Yai Rori oleh njaluk dawa umur tapi kudu dicantolno nang akhirat. Buktine apa? Njaluk dawa umur kanggo keapian, kudu dicantolno nang akhirat. Firaun, aku njaluk dawa umur tok. Akhirnya dituruti nek Gusti Allah. Nomor kali sanjange Firaun, aku njaluk selama umurku iku mau gak tau lara. Dan Fir'aun sepanjang hidupnya nggak pernah sakit. Makanya ibu-ibu nek dengkule loro-loro titik wis jamae ben gak koyo sinten sing dengkule loro? Jamae Bu, wis jamae. Sanjange Nabi, sapa loro sedina wae asal ikhlas, padha ganjarane padha karo ibadah 100 tahun. Nek ikhlas. Makanya nek loro untu, loro titik-titik, gak usah digonang dokter. Diyakini wae wis jamae aku ikhlas ya Allah. Ben padha karo ibadah 100 tahun. Benjing niku ten akhirat antrian masuk ke pintu surga. Ada ahli sholat, ada ahli zakat, ada ahli puasa, ada yang sering umroh, pergi haji jejer-jejer. Lain ditakoni pasti dihisab. Tapi ada gerombolan orang gak usah dihisab, langsung nang swarga. Akhirnya yang ahli sholat tanya ke malaikat, malaikat, iku sopo kok enak nang swarga iki? Jawabnya malaikat, iku biyen wong-wong sing kerep loro, pas loro dheweke ikhlas. Tadi wong nek loro ikhlas pergi ke surga tanpa dihisab. Jarene sing ahli salat ngerti yo biyen aku njaluk loro. Dadine ngaten napa hikmahe? Nek loro titik-titik jamae ben gak kaya Fir'aun. Dan nomor 3. Wis pun malam niki. Nomor 3. Aku njaluk omonganku selalu dikabulkan. Oh, ternyata bener Fir'aun itu omongannya nggak pernah tertolak, Bu. Ibarat saiki ngono. Ayo ngetan kabeh. Ayo ngulon kabeh. Ayo serang Musa. Fir'aun sampai setunggal kaul mengatakan udan nih, stop kali Fir'aun leren. Ono udan, stop, leren. Ono banjir, surut. Karena selalu dituruti, gak tahu loro umure panjang, usume kanca-kanca wis matek, dhek gak matek, gak tahu loro omongane dindel nek Gusti Allah, dikabulno Gusti Allah. Akhirnya sombong, aku iki pangeran. Ana rabbukumul a'la. Dawaken ten Al-Qur'an. Makane kita nek kadang-kadang donga Allah ya Allah meneh dikabulno alhamdulillah. Meneh donga Allah ya Allah benjing wektale nyaur bayar arisan ya Allah ya tra kula dereng wonten ya Allah. Kok delala gak dikabul kok jamae ben gak kaya Fir'aun. Ngoten. Adi Fir'aun peteng iku gara-gara gak percaya ana akhirat. Makanya dewek mugi-mugi gak kayak Fir'aun. Sing terakhir Fir'aun itu njaluk no tangani malaikat mau, malaikat Jibril mau ditandatangani. Aku gak kepengin dadi wong iso dikalahkan. Makanya Fir'aun gak tahu kalah. Sampai nek jenengan angen-angen Nabi Musa itu juga terjepit. Duber Nabi Musa. Nok guri Fir'aun, nok kono pasukane Fir'aun, nok kono pasukane Fir'aun, nok kene lautan.
Wah, Musa sudah, ya Allah, saya sudah terjepit. Kalau tidak engkau yang menolong saya tidak akan tertolong. Oh, ucapan Nabi Musa. Berarti Nabi Musa aslinya kalah. Tapi karena Musa ada kedekatan dengan Allah, walaupun Fir'aun juga dikabulkan, tidak terkalahkan. Akhirnya yang mengalahkan Fir'aun siapa? Allah. Lewat apa? Lautan. Saking mangkele seluruh alam iki gak ono sing kolu ambek Fir'aun. Sampai sete gak gelem. Makanya jasate utuh. Jasate utuh. Ketemu sarjana Perancis, dibawa ke Perancis, diteliti, gak ada yang tahu ini jasadnya siapa, gak ada yang tahu. Yang bisa jawab sarjana yang paham Al-Quran. Oh, ini sudah disebutkan di Al-Quran. Akhirnya sarjana tadi yang menemukan masuk Islam. Oh, ternyata Al-Quran sudah berbicara tentang jasad ini. Itu aslinya jasad gak gelem, bakteri gak gelem mangan, gak kolu ambek Fir'aun. Nek dewek dipangan bakteri, jamae ben gak koyo Dados sing ngoten. Ngaji niki sepuntene kula mboten saged lucu. Tapi intine kula ngejak, monggo jangan nyepelekaken agama. Sawangane tiyang Meduran niku pinten sih jumlahe? Pak, tiyang Meduran jinten jumlahe pinten? Endi kalkulatornya pinten? 760. 760. Sing salat pinten kinten? Dan sing salat pinten? Separuh? Lebih nggih? Taruhlah yang salat 700. 700 yang salat. 700. Kita sehari semalam tahiyat, karena ini masalah Isra Mi'raj, ben ngertos, ben kita merenung. Dan besok setelah Isra Mi'raj ini, besok yang subuhnya asalnya 2 saf bisa menjadi 4. Tahun ngajeng tambah lagi. Itu hakikatnya Isra Mi'raj. Wes 700 orang Meduran sholat. Tahiyat itu sehari semalam berapa kali? Yang sholat wajib saja, yang sunnah nggak kita hitung. Berapa kali tahiyat? 9. Subuh sekali, duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, 9. Berarti 700 ping 9. Orang Meduran sing maca tahiyat sehari semalam ada 6.300 orang. 6.300 orang. Ini orang Meduran toh. Di dalam tahiyat ada bacaan begini. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Artinya ngeten. Niku lah gambaraken Nabi Muhammad waqtal Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Itu Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad niku Mi'raj kepanggih Gusti Allah ten Sidratul Muntaha. Yang dibaca oleh Nabi Muhammad adalah At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Niku Nabi Muhammad. Dijawab kalian Gusti Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Muga-muga keselamatan ditetepno Gusti Allah. Gusti Allah, tapi berdoa, mendoakan Nabi Muhammad. Maksudnya sudah mengkaruniai. Muga-muga keselamatan ditetepno Gusti Allah. Ayuhan Nabi, dateng panjenengan Nabi Muhammad wa rahmatullah wa barakatuh. Terus dijawab apa kali Nabi Muhammad? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Artinya ngeten. Jawabnya Nabi Muhammad, Assalamu alaina. Muga-muga keselamatan. Sing jenenge selamat niku napa mawon? Selamat badane, selamat pikirane,
slamet atine, slamet rikine, slamet isi dompete, slamet anak bojone, slamet keluargane, slamet terus, slamet perjalanane. Untuk siapa? Nah, Nabi Muhammad boten assalamu alayya, tapi assalamu alaina. Nabi Muhammad. Nah diarteni ngene, muga-muga keselamatan kanggoku lan umat-umatku termasuk wong meduran kabeh. Nabi Muhammad ndongaaken. Nah, assalamu alaina, dereng wa ala ibadillah sholihin. Kalau ada orang baik jadi umatnya Nabi Muhammad, buktine gelem sholawatan kados tadi, maka saya bilang ketua panitia yang punya gagasan mengadakan acara ini, kemudian ada sholawatan sebagai bukti bahwa kita umatnya Nabi Muhammad, maka kita setiap ada orang sholat, kita kena doa. Nah tadi, kalau orang Maduran, ada orang satu hari 6.300 mendoakan kita. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad, itu orang Maduran. Nah sekarang orang sadonyo sing sholat, jumlahnya pinten orang sholat? Orang sedunia ini yang sholat, ambillah yang sholat jumlahnya 5 miliar. 5 miliar. Kalau 5 miliar kali 9 tahiyat, ada 45 miliar orang mendoakan kita. Kalau kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, artinya apa? Kita sholawatan, lebu nok dongane wong salat, assalamu alaina, muga-muga aku lan wong-wong kabeh umat Nabi Muhammad termasuk wong Meduran selamat kabeh. Assalamu alaina. Jadi dhewek iki bondo apa? Sing penting kek apa carane dhewek iki dianggap dadi umat Nabi Muhammad. Carane ya minimal salat. Engko pengen dadi diakoni dadi umat Nabi Muhammad, kok gak gelem salat. Ayo arek-arek. Ojo kopi ae tok sing putih, subuh ngorok ae. Begadang boleh, salate gak oleh kari ya. Ya, aku perlu ngomong nang ngono. Ya ke arek-arek tok, aku barang kabeh. Melek gak usah dalu-dalu, Bu. Bila perlu jam 9, jam setengah 10 tidur. Lebih-lebih yang umurnya udah di 50 tahun ke sini, itu rawan kanker kalau jam 11 bangun, itu menurut ahli kesehatan. Jam 11 saya melek, rawan kena kanker. Maka sebaiknya jam 10 sudah tidur, supaya nanti 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam cukup. Jam 3 bangun. Dan kemudian baca istighfar seake-ake. Biar kita kena assalamu alaina. Itu kalau kita jadi umatnya Nabi Muhammad saja. Apalagi jadi umatnya Nabi Muhammad dan gelem dadi apik. Orang mung dadi umat Nabi Muhammad, tapi juga sebagai orang yang baik. Maka tinggal wa ala ibadillahi sholihin, berarti kena 2 kali, 45 kali 2 jumlahnya 90 miliar. Jadi kalau kita jadi umatnya Nabi Muhammad, gelem apik, didongakno wong sak donya, didongakno slamet. Makane nek ana wong apik, insyaallah wonge gak mangsa santet. Lah kok iku sik mangsa santet, berarti apike kurang notok. Asal apike notok gak mangsa santet. Ora apa? Didongakno niku assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Niku baru tahiyat. Belum dikaji secara mendalam yang lain-lain. Makane monggo masjid niki Abah Sugeng Riyadi monggo diprogramkan untuk pelatihan sholat. Belajar maknanya, belajar gerakannya, belajar hikmahnya. 3 saja. Maknanya, gerakannya, hikmahnya. Supaya anak-anak kita yang kita tinggalkan ini tidak lari ke TikTok. Senang ke TikTok, lali sholate. Senang ke WA, lali sholate. Bahaya. Nah ini agak serius saya terakhir dan kayaknya sudah malam banget. Maka semoga apa yang saya sampaikan manfaat. Dan generasi-generasi yang kita tinggalkan ini betul-betul menjadi generasi yang suka sholat.
Ojo sampai gak sholat, waduh sengsara gak sholat itu, gak susah untuk diajak bahagia gak sholat itu. Matur nuwun. Kalau ada 1000 kata yang saya ucapkan, mungkin umpama tidak bisa manfaat semuanya, moga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kata yang manfaat dan nancep ten ati panjenengan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dawe Yai Rori adalah ilmu yang bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Isra Mi'raj, kalau betul-betul peringatannya manfaat, besok kita semangat, kita isi masjid ini penuh. Sing putri-putri juga, kalau zaman dulu putri-putri makruh ke masjid karena zaman dulu bahaya, nggak ada lampu, melewati padang pasir. Kalau sekarang lampu sudah terang, vario juga ada, satpam di mana-mana sudah terang, maka sudah tidak makruh lagi. Silakan datang ke masjid, sunnah, bahkan fardu kifayah. Matur nuwun nggih. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Al-Fatihah. Sajane sing donga niku Mbah Haji Munawar, Pak Mudin. Nun. Nek jenengan mangke kula paringi sapi dari semen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimis sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin waj'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna wa auladana wa ahlana ajma'in min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal dhahir. Rabbana iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana alhimna rushda wa a'idna min syarri nafsina. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah wa hassil maqasidana waqdi jami'a hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ja'alna Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Semoga seluruh permasalahan hidup kita ditolong Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak kita ada yang nakal, semoga segera kembali menjadi anak yang soleh. Kalau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diselamatkan dan dibahagiakan dunia akhirat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari hadirin sekalian, sebelum acara ini kita tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.